Selamat siang teman-teman dan selamat siang Ibu. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang abad pertengahan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini bermulanya dari runtuhnya Imperium Romawi, yakni pada 395 Masehi. Nah, sebagian para ilmuwan menyebut fase ini yaitu dengan zaman kegelapan. Nah, zaman ini juga disebut zaman kegelapan karena adanya perpecahan politik dan kemerosotannya ekonomi secara luas. Nah, sistem masyarakat yang ada di Eropa pada waktu itu yaitu menggunakan sistem feodal. Nah, di sini raja dan pemimpin para ahli, khususnya pimpinan agama, memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Nah, sedangkan pada masa ini rakyat biasa yang menempati posisi terbawah dalam sistem feodal, yaitu orang-orang yang dianggap bukan hamba tetapi tidak memiliki kebebasan sepenuhnya seperti raja. Mereka juga terikat kepada tuan-tuan mereka dari golongan bangsawan. Cara hidup masyarakat feodal pada masa ini kita dapat tinjau dari segi sosial, ekonomi, politik, dan agama. Jadi tujuan saya mempresentasikan abad pertengahan ini, yang pertama agar kita mengetahui pengertian dari abad tersebut, yang kedua untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari abad pertengahan tersebut, dan yang ketiga kita juga bisa mengetahui secara luas sejarah dari abad pertengahan ini. Jadi abad pertengahan ini dimulai ketika wilayah bekas kekuasaan kerajaan Romawi Barat mulai bersatu, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Nah, abad pertengahan ini juga sering diartikan sebagai periode kekuasaan agama. Nah, karena agama sangat mendominasi kepentingan masyarakat di Eropa pada abad pertengahan ini. Jadi di abad pertengahan ini juga kita dapat mengetahui isi dari sejarah abad pertengahan ini. Jadi di masa abad pertengahan di Eropa merupakan periode sejarah bangsa Eropa yang mengandung banyak pandangan dari para ahli sejarah. Nah, menurut mereka zaman ini ada sejak jatuhnya kerajaan Romawi Barat, dan mereka sebut sebagai abad pertengahan yang gelap. Nah, sebagai zaman abad pertengahan tidak ada artinya bagi mereka karena menurut mereka peradaban Yunani Romawi hilang dari Eropa Barat, yaitu sejak runtuhnya Romawi Barat. Nah, zaman abad pertengahan kehidupan kembali seperti zaman sebelumnya, yaitu Yunani Romawi. Nah, sedangkan menurut para peneliti sejarah, abad pertengahan ini mempunyai pandangan yang berbeda dengan para penulis zaman Renaissance. Nah, para penulis abad pertengahan berpendapat bahwa abad pertengahan itu tidak dapat dipandang sebagai zaman biadab. Nah, karena mereka berpendapat jadi abad pertengahan ini berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Dan mereka menentang dari abad yang ke-5 Masehi sampai abad yang ke-15 Masehi. Nah, abad ini memberikan dampak yang sangat menyeluruh pada kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Jadi di bidang politik di abad pertengahan ini, yaitu pada abad pertengahan kekuasaan raja berkurang dan raja terpaksa berbagi kekuasaan dengan golongan bangsawan yang sangat berpengaruh di wilayahnya masing-masing. Jadi, raja akan mengalami pertentangan apabila mencoba untuk mengurangi kekuasaan para bangsawan tersebut. Pada bidang ekonomi, sebagaimana kita ketahui, keadaan ekonomi di Eropa pada zaman pertengahan ini mengalami kemerosotan dan boleh dikatakan terbelakang. Nah, dari bidang sosial,
Dari hubungan sosial kemasyarakatan, kita juga bisa lihat dengan hubungan timbal balik yang terjadi secara langsung antara raja dan vasalnya atau golongan bangsawan yang setia pada raja. Jadi maksudnya di sini raja dengan masyarakat pada abad pertengahan ini memiliki hubungan timbal balik. Jadi bentuk kepercayaan mereka pada abad pertengahan ini yaitu mereka masih percaya pada ajaran-ajaran agama. Di sini kita bisa lihat bahwa pada masa ini mereka percaya bahwa hanya Yesus Kristuslah yang bisa mengubah pola hidup mereka. Nah, solusi dari abad tersebut yaitu untuk menjelaskan bagaimana hubungan Islam dan Kristen di abad pertengahan dan abad modern. Nah, ditemukan bahwa hubungan antara Kristen dan Islam terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk hubungan peperangan dan yang kedua dalam bentuk hubungan asimilasi ilmu pengetahuan. Nah, konflik yang mewarnai hubungan Kristen dan Islam bukan berarti bahwa kedua agama ini tidak bisa hidup rukun. Justru dengan tragedi tersebut memunculkan beberapa solusi agar kedua umat beragama tersebut tidak berseteru dan mengantarkan kedua umat tersebut tetap berhubungan secara harmonis. Sekian dulu presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dan teman-teman.